Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya untuk bantu support channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena udah beberapa hari aku gak upload video karena ada beberapa kesibukan. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah bisa upload lagi dan menyapa teman-teman semuanya. Jadi ini aku lagi rapiin stok-stok belanjaan aku, cuman gak aku bongkar ya teman-teman. Karena sebenarnya ini adalah video lanjutan yang kemarin, yang pada saat aku belanja stok nabati itu. Oke teman-teman, sambil nemenin aku beberes, di video kali ini aku mau sharing lagi ya seperti judul di thumbnail itu. Jadi kira-kira apa aja sih rahasia sukses etnis Tionghoa? Jadi sebelumnya aku mau sampaikan bahwa aku ini tuh gak ada sama sekali garis keturunan Tionghoanya ya teman-teman. Jadi kedua orang tua aku itu asli Bugis Makassar dan aku pun lahirnya di Jayapura ya teman-teman. Jadi nggak ada sama sekali garis keturunan Tionghoanya. Tapi waktu aku kuliah ada salah satu dosen aku yang kebetulan beliau itu dosen kewirausahaan dan beliau itu sering banget menyampaikan perbedaan cara pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh etnis Tionghoa sama pribumi. Jadi untuk di Indonesia sendiri etnis Tionghoa hampir sekitar 75% itu bisa dibilang mapan ya teman-teman dalam hal menjalankan bisnis ekonomi. Banyak juga dari mereka itu yang lebih memilih membuka usaha sendiri meskipun kecil asalkan mereka itu adalah bosnya dan hampir jarang banget aku temuin ada etnis Tionghoa yang lebih memilih menjadi karyawan karena hampir sebagian besar itu lebih memilih untuk membuka usaha ya teman-teman. Jadi aku udah mencoba mencari sumber informasi dari beberapa literatur dan bakalan aku simpulkan di video ini dengan bahasa yang lebih ringan. Semoga teman-teman yang menikmati video aku ini bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi yang pertama itu etnis Tionghoa bisa dibilang sangat pekerja keras ya teman-teman. Jadi biasanya pada saat hari libur atau pada saat weekend, teman-teman mungkin akan lebih memilih menghabiskan waktu liburnya untuk beristirahat atau jalan-jalan bersama keluarga. Sedangkan untuk sebagian besar orang Tionghoa, pada saat weekend itu justru mereka menganggap itu adalah peluang untuk bekerja keras. Ya karena mereka menganggap hari libur adalah hari yang tepat untuk menambah pundi-pundi kekayaan kayak gitu. Di saat orang lain lagi bermalas-malasan, lagi bersantai-santai menikmati liburan bersama keluarga, mereka itu memanfaatkan waktu tersebut untuk bekerja keras agar bisa lebih maju dibandingkan orang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua, orang Tionghoa itu bekerja dengan sepenuh hati. Jadi prinsipnya orang Tionghoa itu kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan kayak gitu. Jadi moto tersebut benar-benar dilakukan oleh orang Tionghoa karena mereka itu tipikal orang yang gak suka diatur ya teman-teman. Ya karena mereka tidak suka diatur itu, makanya mereka itu lebih memilih untuk membuka usaha sendiri agar mereka bisa menjadi bos dan usaha yang mereka buka juga itu adalah bisnis yang mereka sukai, misalnya itu adalah hobi mereka atau memang hal yang membuat dia senang. Jadi
biasanya kan kalau kita senang dengan pekerjaan tersebut, itu kita akan mengerjakan hal tersebut itu dengan sepenuh hati ya teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa orang Tionghoa itu bisa terlihat lebih ceria, lebih bahagia, karena apa yang mereka kerjakan itu adalah hal yang mereka cintai kayak gitu. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang ceria, tentunya hasilnya juga akan maksimal ya teman-teman. Yang ketiga, orang Tionghoa itu selalu berupaya untuk hidup hemat. Orang Tionghoa itu memang selalu tampil elegan, selalu tampil mewah pada saat menghadiri jamuan-jamuan istimewa atau mungkin acara-acara yang mereka anggap spesial, tapi hal tersebut itu nggak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Mereka itu cara berpenampilannya untuk sehari-hari itu sangat sederhana ya teman-teman. Kalau untuk bepergian itu lebih sering aku perhatikan mereka hanya memakai kaos, sendal jepit, jarang banget memakai aksesoris berlebihan. Jadi mereka itu selalu tampil sederhana seolah-olah orang biasa, padahal mereka itu adalah seorang jutawan. Orang Tionghoa juga bisa dibilang sangat berupaya untuk hidup hemat. Hal tersebut bisa kita lihat pada saat mereka lagi berbelanja, mereka itu pasti akan membandingkan harga dan sangat teliti gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, orang Tionghoa itu sudah diajari bisnis sejak kecil. Jadi emang sering aku perhatikan kalau bisnis Tionghoa itu merupakan usaha keluarga. Jadi kita tuh nggak heran lagi ya teman-teman melihat anak-anak mereka itu turut membantu orang tuanya dalam menjalankan usaha mereka atau bisnis mereka. Jadi dulu aku itu sering banget ya teman-teman perhatikan anak-anak mereka yang mungkin masih usia SD itu udah duduk di kasir, udah ngerti uang, udah ngerti cara melayani masyarakat kayak gitu. Ya karena mereka menganggap ini tuh salah satu budaya untuk mengajarkan ke anak-anaknya dalam menjalankan bisnis usaha kayak gitu. Lagi pula, sepertinya tuh mereka menganggap kalau cuman sekedar teori tanpa dibarengi dengan praktek, hal tersebut itu akan kurang maksimal. Jadi memang budaya berbisnis dalam etnis Tionghoa itu udah sangat tertanam dalam diri mereka itu sejak kecil. Jadi memang gak heran lagi ya teman-teman kalau mereka itu bisa dibilang sukses dalam usaha apapun kayak gitu. Yang kelima, mereka itu mempunyai keahlian dasar dalam bidang manajemen. Contoh kecilnya saja bisa dilihat dari stok barang yang mereka jual di toko, itu hampir jarang banget kita temui kehabisan stok. Jadi mereka nggak pernah kehabisan stok barang di toko karena sehari sebelum mereka membuka toko itu selalu mereka cek kembali kira-kira stok barang apa aja yang udah mulai menipis. Jadi cara ini dilakukan agar pelanggan tidak kecewa pada saat pelanggan tersebut ingin berbelanja di toko mereka kayak gitu. Dan yang terakhir, tepat waktu. Orang Tionghoa itu udah memiliki rutinitas yang terjadwal dengan baik. Jadi mulai dari bangun pagi, makan pagi, dan berangkat untuk bekerja, aktivitas mereka itu sudah terjadwal dengan baik. Jadi dengan demikian mereka bisa mengerjakan segala aktivitas dengan baik karena aktivitas tersebut sudah berulang dan sesuai pada waktu yang telah mereka kerjakan kayak gitu. Jadi ternyata gaya hidup itu cukup penting ya teman-teman dalam mengubah pola hidup kita, dan gak terasa juga ini aku udah selesai beberes rak cemilan ini. Jadi nggak ada salahnya kita meniru hal-hal baik dalam pola hidup orang Tionghoa. Barangkali setelah kita mengadaptasi gaya hidup tersebut, ke depannya kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik, lebih tertata rapi kayak gitu.
Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.